Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Nama saya Gamaludin Alham Abdul Ghafur. Jabatan saya sebagai Jugugu di Kesultanan Jailolo. Jadi pusat pelabuhan Kesultanan Jailolo pertama di depan benteng ini yang di arah ke timur ya, arah ke timur. Dulu di situ laut dalam, ada 4 mata air yang menjadi penanda bagi komunitas yang tinggal di Gamlamo pada saat itu. Misalnya bahasa di sini bilang Ake Gorango, itu mewakilinya Suamoro, yaitu mereka yang dari Galela, yang dari Morotai, yang mereka ikut berperang kemudian dibawa ke sini. Kemudian yang satu lagi namanya Ake Sawai, itu dari orang mewakili orang penduduk Gamlamo punya tempat permandian. Kemudian yang satu lagi disebut Akebai. Akebai itu keluarga-keluarga keraton, anak-anak keraton Sultan punya tempat permandian. Dan yang satu lagi ini tepat di belakang rumah saya ini namanya Akewayuli. Akewayuli itu adalah penduduk asli Jailolo pada saat itu punya tempat permandian. Kemudian ada pantai di situ ada bekas hanya nama saja disebut dengan Bobane Maba di Haltim. Nah, di situ merupakan pelabuhan pertama dan pelabuhan Kesultanan Jailolo. Nah, selain dibangun pelabuhan untuk mengawasi dan bagaimana melindungi Kesultanan Jailolo dari masyarakat dan segala macam, maka dibangun itu benteng itu. Yang benteng itu adalah benteng lokal sudah. Kemudian nanti Spanyol bantu baru renovasi dia, kasih tinggi dia punya posisi lagi. Sementara Portugis datang ke sini, dia merasa bangun benteng lagi di Galala yang di air panas itu. Nah, wilayah pertahanan mereka ketika Portugis menyerang itu ada Kalimati di Jalan Baru itu. Nah, itu perbatasannya itu di kuburan yang Gamici, yang PLN itu. Nah, itu di belakang. Itu batas pertahanannya itu di situ. Ya, kalau kira-kira kalau dia bisa tembus di situ, itu sudah sekitar 70%. Dia sudah bisa, atau sekitar 40 sampai 60% sudah bisa menguasai benteng. Nah, jadi penyerangannya dari situ. Benteng ini dengan keraton Kesultanan Jailolo itu dia satu area, jadi bisa dikatakan dia satu situs. Jadi satu situs itu artinya ada beberapa struktur ya toh yang ada dalam satu daerah. Jadi dia masih bisa masuk kawasan situs karena dia satu item, satu paket. Ketika Sultan itu dia turun dari pintu rahasianya, itu turun langsung masuk benteng. Ada beberapa pintu, yang satu ini keluar tembus ke laut, ke pelabuhannya. Yang satu dari keraton turun ada juga pintu masuk lewat ini terowongan. Dan ada lagi satu menghadap ke selatan. Yang satu lagi menghadap ke barat. Jadi ada berapa pintu itu yang saya dapati hanya dari tradisi lisan, dan saya cross check orang tua-tua yang menjadi saksi itu masih hidup sampai sekarang. Mereka menyatakan bahwa waktu itu mereka kecil-kecil suka main-main dan masuk-masuk ke dalam terowongan itu. Dia kayak tempat bakaran roti gitu deh, bulatnya. Nah, cuma kalau masuk ke dalam sudah agak jauh mereka takut karena gelap, dengan takut nanti ular macam-macam, jadi enggak terlalu masuk ke dalam jauh. Tapi mereka masih sempat main-main. Ada sekitar 4 pintu rahasia yang untuk harus melarikan diri ketika terkepung. Itu yang terjadi pada spot benteng itu. Jadi turun ke bawah dapat benteng itu untuk terkait dengan wilayah pertahanan keamanan. Kedua, untuk mau pergi berperang, masuk lagi sebelah kiri
dapat pelabuhan, langsung keluar melalui pelabuhan itu. Itu gambarannya seperti itu. Kata Tuanane itu dulu dia semacam surau, bisa juga berfungsi sebagai musala. Jadi Tuanane ini adalah pertama dipindahkan karena kerajaan Jailolo itu pertamanya di Moti. Nah, dipindahkan ke sini, nah, aktivitas pertama itu dalam benteng itu yang disebut dengan Tuanane. Gitu. Nah, mereka tinggal di situ sampai ada yang meninggal kan begitu. Nah, mungkin baru 1-2 orang. Nanti setelah yang lain-lain juga begitu 1551 Katara Bumi sudah kalah dan menghilang, sebagian pasukan yang lain yang hidup di Gamlamo itu tinggal di dalam benteng itu sampai meninggal. Ya, mereka bikinlah batu-batu nisannya itu, dibuktikan dengan batu-batu nisannya seperti itu. Karena batu nisannya itu rata-rata di 1500 ke sini. Nah, sementara 1500 ke bawah itu dulu hanya ditandai dengan pohon. Jadi ada 3 bentuk ini batu nisan ini, bisa kita lihat dari waktu hidup populasi pada zamannya. Nah, pertama yang lebih tua itu hanya ditandai dengan pohon atau semacam bunga, apa itu saya juga tidak tahu namanya itu. Yang kedua kebanyakan batu Tuanane. Batu Tuanane ada yang berukir, ada yang tidak berukir. Nah, nanti yang ketiga baru batu alam yang agak tipis. Kemudian perlu diketahui bahwa kebudayaan Moluku Kiaraha, kalau kalian mau cari tahu, itu bisa kita bahas dia dari sisi filosofisnya, bisa kita lihat dari sisi arkeolognya, bisa juga kita bahas dari sisi angka-angkanya atau nilainya. Jadi dari sisi filosofisnya, dari arkeolognya, dari nilainya. Dari motif-motif nisan ini juga kebanyakan dia menggambarkan hati. Hati yang terbalik ke atas ya. Jadi bukan terbalik ke bawah tapi dia ke atas. Karena setelah diteliti nanti yang mereka yang punya jurusan di situ, hati burung itu seperti apa. Tapi kebanyakan menurut tradisi lisan bahwa hati burung itu dia menghadapnya ke atas. Artinya kalau dia mencintai, itu satu itu selama-lamanya. Dunia akhirat. Tapi kalau dia berbalik ke bawah itu dia mencintai tapi dia bolak-balik. Kira-kira seperti itu. Saya lebih terkesan bahwa namanya saja Tuanane, berarti ini kan orang pertama yang dipindahkan dari Moti ke sini. Berarti itu aslinya Jailolo. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mungkin ada bangsawan-bangsawan dari Ternate yang ke Jailolo, hidup di sini dan sudah tidak balik ke sana lagi, dan mungkin mengikuti nisan itu. Tapi kebanyakan nisan yang ada itu adalah karakter dan identitas dari Kesultanan Jailolo yang notabene-nya berasal dari batu Tuanane. Istilah Tuanane ini adalah orang pertama yang kerajaan yang dipindahkan dari Pulau Moti ke Tuanane Jailolo, Gamlamo Jailolo. Gamlamo bentengnya dulu itu masih bagus sebenarnya, setelah masih dari zaman Belanda sebenarnya masih bagus. Begitu dalam perkembangan sampai sekarang ini terjadi hilang dan rusak. Di tengah-tengah benteng dibikin jalan raya kan begitu. Otomatis adalah bagian dari pengerusakan. Yang kedua juga menyangkut dengan masalah sumber daya manusia yang mungkin belum memahami apa arti daripada peninggalan masa lampau.
yang bisa menjadi tanda atau karya dan pelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang, mungkin mereka belum memahami ini. Akhirnya banyak yang hilang, ditimbun dan dibangun rumah pemukiman. Itu faktor-faktor itu yang jadi kesimpulannya lebih disebabkan oleh pembangunan, baik terkait oleh pembangunan pemerintahan maupun oleh pembangunan masyarakat pemukiman. Itu yang menyebabkan sebagian besar situs-situs yang bersejarah, terutama nisan-nisan yang memiliki ukiran, itu banyak yang hilang. Itu faktornya. Jadi lebih kepada ulah tangan-tangan manusia yang belum memahami nilai dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh generasi sekarang. Demikian.